kelompok 8, yaitu kelompok Bibliotara. Kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan humaniora kami. Jadi untuk judul humaniora kami kali ini adalah perang melawan algoritma, bagaimana pola konsumsi konten digital membentuk pemahaman akan wawasan Nusantara dan geopolitik serta rasa cinta tanah air pada Gen Z. Oke, untuk referensinya ada latar belakang, kemudian lokasi studi lapangan, narasumber, dan juga yang terakhir ada rangkuman wawancara. Oke, untuk latar belakang sendiri di sini kami mengambil 4 poin. Untuk poin pertama ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Yang dimana kita semua tahu di era digital ini sekarang berita-berita atau informasi yang kita terima sudah bukan melalui TV ataupun melalui koran lagi, tapi sekarang sudah mayoritas kita terima melalui internet. Kemudian yang kedua ada peran algoritma dalam konsumsi konten digital, yang dimana algoritma khususnya bubble filter, dimana algoritma hanya menampilkan konten ataupun informasi yang sesuai dengan personalisasi user ataupun yang sesuai dengan apa yang user suka. Hal ini akhirnya menyebabkan fenomena yang dinamakan echo chamber. Echo chamber sendiri adalah kondisi ketika dimana seseorang ibaratnya seperti ada di dalam ruang rumah. Jadi dia hanya menerima informasi dari satu sudut pandang, tetapi tidak bisa menerima informasi dari sudut pandang lain. Kemudian yang ketiga, pentingnya pemahaman akan wawasan Nusantara sebagai ideologi nasional yang menjadi dasar kesatuan dan juga posisi strategis Indonesia di kancah global, yang dimana Indonesia sendiri terletak sangat strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta benua Asia dan benua Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup punya peran penting dan kekuatan terutama di dalam ranah ASEAN dan juga jalur perdagangan global. Kemudian yang terakhir ada implikasi konsumsi konten terhadap perasaan cinta tanah air. Seperti kita tahu konten-konten yang kita konsumsi sekarang itu mayoritas adalah konten-konten yang bersifat entertainment atau hiburan. Hal ini akhirnya mempengaruhi bagaimana rasa cinta tanah air itu tumbuh dan berkembang di dalam diri Gen Z. Oke, selanjutnya saya mau lokasi studi lapangan. Jadi yang pertama ini di Narasi TV. Berikutnya ada beberapa dokumentasi materi penghargaan, lalu tampak depan kantornya, lalu ada beberapa dokumentasi lain saat kita melakukan studi lapangan. Selanjutnya narasumber. Jadi narasumber pertama kita yaitu Kak Sony Triantoro, SIKOM, MIKOM. Beliau menjabat sebagai eksekutif produser di Narasi TV dan juga sebagai jurnalis. Tepatnya sendiri di kantor Narasi TV Thailand. Harinya Kamis 13 Maret 2025. Kenapa kita pilih jurnalis? Karena jurnalis kita percaya bahwa punya kredibilitas yang tinggi dan juga wawasan yang sangat mendalam. Karena juga sebagai penulis berita, mereka juga pastinya bersifat netral, jadi perspektif yang diberikan lebih seimbang. Lalu narasumber keduanya ada Ibu Muhayati Faridatun atau biasa dipanggil Bu Cuti. Beliau menjabat sebagai jurnalis dan ex-redaktur PT Trans Digital Media. Tempat wawancaranya di Kopi Kenangan, Blok M Plaza, hari Senin 17 Maret 2025. Lalu narasumber ketiganya ada Ibu Indriani. Beliau merupakan jurnalis Antara News. Untuk wawancara kali ini dilakukan secara online melalui Zoom meeting pada hari Rabu 19 Maret 2025. Berikut ini adalah rangkuman wawancara kami. Jadi yang pertama ada pola konsumsi digital, cepat, instan, dan dominasi media sosial. Lalu yang kedua tantangan akurasi informasi di era digital dan strategi menghadapinya. Yang ketiga pengaruh algoritma, peluang dan ancaman. Keempat ada pola pikir Gen Z, kritis namun rentan impulsif. Kelima kesadaran cinta tanah air melalui konten digital. Lalu yang terakhir ada adaptasi media dan keseimbangan konten. Oke, di sini ada poin yang pertama yaitu pola konsumsi digital cepat, instan, dan didominasi oleh media sosial. Jadi mungkin di zaman sekarang itu mengonsumsi konten secara cepat dan instan oleh media sosial sebagai kanal utamanya. Kayak mungkin banyak dari kita sekarang tuh menerima info-info bukan lagi dari kayak koran atau dari TV, tapi lebih ke arah media sosial. Dan di media sosial seperti yang kita ketahui arusnya itu sangat cepat. Jadi kayak misalnya hari Senin beritanya tentang ini, hari Selasa beritanya udah berubah gitu. Nah, kalau berhubungan dengan media sosial, di media sosial ada terdapat dikatakan algoritma. Nah, algoritma ini sebenarnya bisa saja mempermudah akses menuju informasi yang lagi viral gitu atau mengenai isu-isu nasional. Tapi seringkali ini bisa juga menjadi menjadi senjata balik menyerang ke arah kita, karena seperti yang saya bilang itu terlalu cepat.
Jadi kita menerima informasi terlalu banyak dan jarang dari kita yang mau mencari tahu lebih mengenai berita tersebut. Jadi kayak kita cuma sekedar tahu aja, tapi kita nggak mau mencari tahu kayak oh kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah tingkatan kita bisa berkurang dan pemahaman kita tuh cuma sebatas kulitnya aja gitu. Kalau contohnya kayak kacang itu cuma tahu sebatas luarnya aja, karena kita kalau verifikasi lebih dalam. Next. Terus yang kedua ini tentang akurasi informasi di era digital dan strategi menghadapinya. Kenapa akurasi informasi ini menjadi tantangan? Pertama karena yang sekarang ini semua orang bisa saja mengupload berita kayak di media sosial, siapa saja itu bisa upload. Gak kayak misalnya Metro TV atau TVRI itu kan harus melewati tahap-tahap jurnalistik. Kalau di media sosial semua orang bisa saja nge-post. Misalnya saya aja sekarang bisa nge-post berita gitu, entah itu berita yang benar ataupun salah. Nah, saran dari narasumber kita, Pak Sony Triantoro dan Bu Cuti, pertama kita itu harus mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Jangan langsung terima mentah-mentah. Kita tuh harus konfirmasi ke narasumber lain atau kita mencari pembanding. Kita mencari media lain yang bisa kita jadikan pembanding. Nah, terus tantangan lainnya adalah media ini harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan digital kita, yang dimana menyesuaikan karakteristik platform. Jadi mereka tidak terpaku pada kayak TV atau misalnya koran. Next. Terus ada pengaruh algoritma, peluang dan ancaman. Nah di sini algoritma ini bisa saja menjadi hal baik, yaitu peluang bagi kita untuk menerima wawasan yang banyak. Contohnya kayak isu global, termasuk geopolitik kayak tema kita sekarang. Namun menurut narasumber kita, Bu Cuti, algoritma ini juga bisa menyebabkan gelombang informasi jika tidak kita kritisi dengan baik. Kita cuma menerima mentah-mentah. Gitu. Nah kayak ibaratnya perang bermata dua, algoritma ini bisa mendukung pemahaman kita, tapi bisa juga membatasi pandangan kita tanpa kritis yang dalam atau tanpa literasi digital yang dalam. Next. Selanjutnya masuk ke poin keempat, yaitu pola pikir Gen Z, kritis namun tidak impulsif. Nah di sini narasumber kita, Mas Sony, dia menyatakan bahwa Gen Z itu cenderung memiliki pemikiran yang kritis karena mereka memiliki akses informasi yang melimpah. Nah namun dia juga menyoroti bahwa kemampuan analisis Gen Z itu seringkali kurang dalam. Nah dalam konteks ini, media seperti Mata Najwa itu memiliki peran penting untuk menyajikan isu-isu yang dari berbagai sudut pandang. Pola yang membuat atau bisa melatih pola pikir Gen Z untuk bisa lebih kritis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bung Hayati, dia menyatakan bahwa kita sebagai Gen Z itu perlu membiasakan diri untuk mengevaluasi setiap informasi yang kita dapat secara cermat. Nah, agar kita sebagai Gen Z itu tidak impulsif atau tidak gampang terpengaruh dengan tren-tren di luar sana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Indiani yang menambahkan bahwa kemampuan berpikir kritis Gen Z itu harus terus diasah melalui pendidikan dan literasi digital. Nah, di sini dinyatakan bahwa tanpa analisis yang mendalam, Gen Z akan rentan terpengaruh oleh narasi yang kurang akurat atau propaganda. Next. Yang kelima itu kesadaran cinta tanah air melalui konten digital. Nah, media itu sendiri memiliki peran penting untuk membentuk kesadaran cinta tanah air. Nah, di sini Kak Sony menyatakan bahwa konten digital itu dapat menjadi alat bela negara dengan menyebarkan informasi yang akurat. Nah, di sini itu dapat membantu Gen Z untuk bisa memahami negaranya sendiri. Selanjutnya untuk Bu Hayati, dia menambahkan bahwa konten yang bernilai dan dapat mengikuti tren itu dapat menarik audiens muda atau Gen Z. Selanjutnya, berita human interest itu dapat yang menginspirasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat nasionalisme. Nah, dalam sisi lain, media itu sendiri harus dapat bersaing dengan dominasi konten hiburan di platform digital untuk dapat mampu menarik perhatian Gen Z. Yang terakhir yaitu adaptasi media dan keseimbangan konten. Nah, di sini Kak Sony menyatakan bahwa media harus bisa menyesuaikan konten mereka dengan platform populer seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube untuk dapat menjangkau audiens muda secara efektif. Dan dilanjuti yang terakhir oleh Bu Hayati dan Ibu Indiani, mereka menyatakan bahwa di proses adaptasi ini percepatan dan fleksibilitas itu sangat dibutuhkan, tapi juga esensi jurnalistik seperti akurasi dan integrasi harus tetap dijaga. Mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil wawancara itu kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama itu media perlu menyajikan konten yang akurat dan juga menarik. Kemudian pendidikan harus meningkatkan literasi digital dan pemikiran kritis. Dan yang terakhir itu Gen Z perlu diversifikasi dan melakukan verifikasi terhadap banyak sumber informasi.